kembali lagi di YouTube channel aku, Zivina. Hai teman-teman YouTubeku, apa kabar nih kalian semua? Apakah kalian masih di rumah aja? Kalau aku sendiri sih sebenarnya sampai dengan saat ini masih di rumah aja, belum kembali ke aktivitas normal. Cuma entah kenapa aku malah makin nyaman nih di rumah aja. Nah, gimana nih kalau kalian? By the way, hari ini aku akan nge-review skincare yang aku pakai sebulan belakangan ini, sekaligus memberikan reviewnya ke kalian karena produk ini tuh menggunakan bahan retinol. Nah, sebenarnya ini pertama kali sih aku nyobain. Jadi kalau misalnya kalian penasaran gimana reviewnya, keep on watching. Oke, kalau misalnya kalian udah lihat judul di bawah, harus udah ketebak ya brandnya apa. Jadi selama sebulan belakangan ini tuh aku lagi cobain produk dari brand lokal, namanya itu Avoskin. Aku yakin kalian udah gak asing lagi sama brand ini karena di dunia perskincarean dia tuh udah lumayan ini ya, udah lumayan terkenal dan lumayan hype. Apalagi kayak ada produk PHTE yang kayak gitu-gitu. Cuma sebenarnya untuk Avoskin sendiri aku tuh baru pertama kali nyobain mereka punya eye creamnya doang. Nah, karena aku lihat mereka tuh punya produk baru yang menggunakan bahan aktif retinol, jadinya aku memutuskan untuk kayaknya boleh deh untuk nyobain produk ini. Nah, jadi ini dia produknya. Tuh, ini adalah Avoskin Miraculous Retinol Series. Yang ini tuh adalah tonernya, dan yang satu lagi ini ampulnya. Kita bahas dulu mulai dari packagingnya. Untuk packaging sendiri, sebenarnya Avoskin ini tuh sama aja dengan produk Avoskin sebelumnya. Kurang lebih ya warnanya sama-sama coklat ya, sama kayak brand colornya Avoskin. Terus ini pertama aku bahas dulu dari si tonernya. Ini itu bahannya itu dari plastik. Cuma di sini tuh kalian bisa lihat kalau ada nih isi produknya tuh bisa kelihatan banget. Nih ya, kalian bisa lihat ini aku udah pakai 1 bulan, cuma isinya tuh masih kelihatan banyak banget. Nah, kenapa tuh kira-kira kok ini tuh nggak habis-habis? Nanti aku jelasin. Terus ini kalau dibuka, dia itu ada penutupnya gini, jadi produknya itu nggak langsung keluar. Tuh, jadi kayak lebih pelan gitu turunnya, karena dia ada pembatas kayak gini. Nah, ini satu lagi untuk ampulnya, botolnya menurutku bagus sih ini. Dia tuh kalau ini bahannya dari kaca gitu, tapi dari kaca yang Dove. Terus ukurannya pun menurut aku lumayan besar ya untuk ampul. Kalau biasanya ampul yang aku dapetin tuh biasanya kayak lebih kurus gitu, tapi dia kayak lebih gendut. Nah, ini juga untuk pipetnya, dia kayak gini. Jadi kalian bisa ambil isinya juga. Dan ini kalian juga bisa lihat sisa produk yang udah aku pakai. So far kalau dari packaging nggak ada isu apa-apa teman-teman. Jadi emang ya udah packagingnya itu sangat membantu penggunaannya. Kayak yang tadi aku bilang, tutup di sini tuh kayak menghambat turunnya si produk. Jadi produknya pun pakai lebih hemat. Sama kalau yang ini pipet atau sedotannya pun berfungsi dengan sangat baik. Next, kita bahas dari ingredientsnya. Kalau untuk si tonernya, dia itu kandungannya adalah 3% niacinamide, retinol, peptide, dan juga pomegranate. Kalau untuk ampulnya, dia itu kandungannya ada retinol, peptide masih sama, terus ada vitamin E, pomegranate juga, dan juga ada green tea. Nah, terus apa sih yang ngebedain si Avoskin ini tuh sama produk retinol lainnya? Nah, retinol di dalam Avoskin itu beda dari retinol-retinol biasanya. Mereka tuh pakai yang namanya Actosome retinol. Jadi Actosome retinol ini tuh udah 50% meminimalisir iritasi dibandingkan produk retinol-retinol lainnya. Karena kan kebanyakan orang tuh agak takut ya teman-teman pakai produk yang kandungannya aktif. Nah, ini tuh karena mereka udah pakai si Actosome retinol ini, seenggaknya ini tuh sangat meminimalisir iritasi gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kulit kalian sensitif pun, mungkin kalian bisa cobain karena dia tuh udah menggunakan kandungan ini. Biasanya kalian akan nemuin kandungan Actosome retinol ini tuh di Korean brand ya teman-teman, di skincare Korea. Cuma kalau untuk local brand sendiri, correct me if I'm wrong, tapi setahu aku baru Avoskin nih yang pertama kali pakai kandungan Actosome retinol ini. Apalagi kalau Korean brand, biasanya kan skincare-nya tuh harganya agak lumayan ya teman-teman. Tapi kalau misalnya Avoskin ini tuh harganya masih pas banget di kantong, nggak bikin kantong kalian tuh kayak marah gitu kalau beli skincare. Nanti untuk detail harganya aku taruh di description box. Terus sebenarnya apa sih fungsi dari kedua produk ini sendiri? Jadi karena kandungannya itu adalah retinol, udah pasti dia itu bisa untuk membantu anti-aging nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kayak, Kak umur aku kan baru 20 tahun, 21 tahun, apakah aku udah butuh produk retinol? Jawabannya adalah yes, karena produk Avoskin ini tuh yang retinol ini udah bisa dipakai dari umur 20. Karena sebenarnya bener juga sih teman-teman, kalau misalkan pakainya udah di umur 30, 35, yang ada kan bukan mencegah lagi, bukan namanya mencegah penuaan dini. Bener gak sih? Ya ada udah penuaan dini dulu baru kalian cegah. That's why kalian bisa pakai ini dari umur 20-an. Nah, karena tahun ini aku udah masuk ke umur 26, jadi aku ngerasa kayaknya
Aku butuh banget nih produk anti-aging karena aku nggak mau nanti kalau aku umurnya 30 itu sudah mulai ada kerutan-kerutan halus. Sebenarnya ini pertama kalinya aku cobain produk yang ada kandungan retinol, tapi tenang aja aku udah sempat googling dan research terlebih dahulu, udah lumayan banyak sumber. Jadi kebanyakan sumber mengatakan kalau produk retinol itu tuh ternyata bikin kulit malah makin kering. Sebenarnya aku agak takut awalnya karena tipe kulitku lagi-lagi kering yang aku bilang di awal. Tapi ternyata surprisingly nih ya teman-teman, dia itu nggak kering sama sekali kulit aku. Karena dia itu ada kandungan si niacinamide-nya tadi yang 3% niacinamide, jadi kelembapan kulit aku pun tetap terjaga. Jadi udah tahu ya teman-teman, fungsi utama dari produk Avoskin Miraculous Retinol Series ini adalah untuk mencegah penuaan dini, kerutan-kerutan halus, terus juga bisa ngelembapin kulit kalian. Nah, kalau yang aku baca-baca lagi nih teman-teman, ternyata retinol itu tuh juga bisa untuk memperbaiki pori-pori kalian. Bukan aku bilang mengecilkan banget, enggak ya, malah yang ada mengembalikan pori-pori kalian. Jadi produk ini tuh udah aku pakai sebulan belakangan ini. Aku pakai di pagi dan juga malam hari. Awal-awal tuh aku agak takut sebenarnya karena again ini kandungan aktif. Jadi waktu itu aku coba pakai di malam hari kurang lebih semingguan karena aku tuh pengen bener-bener cobain dulu nih apakah dia tuh nggak bereaksi negatif di kulit aku. Terus aku tuh pakai ini pertama, ini tuh jadi kayak step pertama. Jadi pertama kali itu aku cuci wajah dulu seperti biasa. Terus aku langsung pakai ini si tonernya. Aku pakainya tuh biasanya dengan kapas yang tipis gitu. Terus aku langsung tap-tap aja semua ke wajah aku apply, nggak usah digosok terlalu kasar. Menurut aku teksturnya tuh unik dan berbeda dari toner yang biasanya aku pakai. Dia tuh kental teman-teman. Tuh. Kental banget sih, karena setahu aku yang namanya toner tuh kan biasanya bener-bener light kayak air gitu. Aku malah mikirnya ini tuh kayak emulsion gitu teksturnya. Dan ini juga nih yang bikin produk ini tuh masih awet sampai sekarang. Tuh kan lihat, aku pakai sebulan tapi baru turun kayak dikit banget, bener-bener dikit banget aku pakainya. Karena apa? Aku tuh cukup kayak satu tetes doang, kayak set. Udah, terus aku langsung kan di kapas aku tuh, terus aku langsung apply. Itu tuh bener-bener seluruh wajah aku udah langsung terhidrasi gitu. Terus skincare aku yang selanjutnya setelah aku pakai toner, aku langsung pakai ampulnya dari si Avoskin ini nih teman-teman. Nah kalau ini tuh lumayan ya, udah kepake kayak 1/5 lah kayaknya ya dari botolnya ini. Biasanya aku pakai kurang lebih segini. Usap dulu di tangan aku, terus baru ntar aku tap-tap ke wajah aku. Jadi kayak mulai dari pipi, jidat, dagu, hidung sedikit diratain terus sampai ke bawah leher juga. Kalau untuk teksturnya si ampul ini, again menurut aku dia tuh juga beda dari skincare yang biasanya aku cobain. Kental gitu loh teman-teman. Jadi emang kedua produk retinol ini tuh kental teksturnya. Tapi kalau yang ini tuh kayak lebih lebih agak kuning susu gitu warnanya. Tapi kalau yang tadi kan agak sedikit lebih putih. Tuh konsistensinya tuh bener-bener kayak kental banget. Ini aja aku balikin tangan aku. Tuh nggak jatuh sama sekali karena dia emang beneran sekental itu. Di pertama kali aku menggunakan produk ini, first impressionnya sih kulit tuh jadi kayak jauh lebih lembab gitu. Jadi pertama kali kalian pakai, yang ini tuh lembab rasanya. Ini tuh bener-bener lembab kalian pakai. Tapi kalau misalnya ampul ini tuh kayak lebih lengket sih menurut aku. Jadi kalau misalnya dibilang apakah dia itu nggak lengket, menurut aku lumayan lengket ya teman-teman. Kayak apa sih, kayak agak-agak madu gitu loh. Kalian tau gak sih kalau madu ditaruh di kulit dia tuh lengket, cuma lengketnya tuh nggak annoying gitu. Jadi walaupun dipakai tidur semalaman itu sama sekali nggak ngeganggu. Terus besok paginya nih ya teman-teman, kulit itu langsung bener-bener moist. Di minggu kedua itu aku ngerasain kalau tekstur kulit aku tuh menjadi lebih baik. Jadi kan karena kulit aku tuh kering, kadang tuh suka kayak agak bersisik, terus agak suka kasar. Nah sejak pakai ini tuh di minggu kedua aku ngerasa kalau tekstur kulit aku tuh agak membaik. Jadi kayak oh bisa nih ngerasain kulit tuh lembut. Jadi habis cuci wajah aku bisa tuh megang kulit aku, lembut ya, kok nggak kasar ya, oh nggak bersisik ya. Aku bisa ngerasain hal itu. Serunya lagi teman-teman, jadi di minggu kedua itu tuh aku sempat jerawatan juga gara-gara aku tuh salah pakai masker kain. Jadi ada sempat bahan masker kain yang aku pakai dan itu tuh ternyata nggak cocok gitu di kulit aku, dan aku salah sih emang. Jadi akhirnya aku tuh jerawatan waktu itu di dagu. Aku juga sempat share di Instastory aku. Tapi aku senang karena akhirnya aku bisa nyobain produk retinol itu di kulit yang berjerawat. Jadi kalau misalnya kalian kulit yang berjerawat nanya-nanya nih, aman gak ya kak di kulit yang berjerawat? Nih aku kasih jawabannya berdasarkan pengalaman aku. Aku sama sekali nggak makin breakout. Yang aku rasain justru kulit aku tuh malah makin calming gitu. Jadi bagian yang jerawat itu yang awalnya mungkin sekelilingnya agak merah, jadinya pelan-pelan tuh kayak lebih calming. Besokannya tuh udah mulai nggak memerah lagi, terus jadi lebih cepat kering juga. Dan ini dia teman-teman hasilnya setelah aku menggunakan si Avoskin Miraculous Retinol Series ini selama 1 bulan.
Kalian bisa lihat ya journey aku menggunakannya, mulai dari kulit aku normal yang emang kering aja, terus aku sempat jerawatan karena salah pakai masker, terus akhirnya kulit aku kembali seperti semula lagi dengan keadaan yang lebih baik. Jadi kesimpulannya, produk ini bekerja baik di kulit aku untuk mengenyalkan kulit aku, untuk bikin kulit aku lebih sehat, memperbaiki tekstur kulit aku. Karena yang namanya anti-aging itu biasanya kan untuk memperbaiki tekstur ya teman-teman. Kalau misalkan belum ada kerutan, seenggaknya dia akan bikin kulit kalian tuh jadi lebih sehat. Dan untuk fungsi tambahannya, aku ngerasa pada saat aku jerawatan yang kemarin jauh lebih cepat sembuhnya, terus jadi nggak merah-merah juga, dan udah pasti nggak kering di bagian sekitar jerawat. Retinol series dari si Avoskin ini tuh juga udah fragrance free ya teman-teman. Jadi kalian nggak akan ngecium wangi apapun ketika kalian pakai. Jadi jangan harap ada wangi floral, wangi vanilla, bener-bener nggak ada sama sekali. Jadi ini tuh juga udah sensitive skin friendly. So udah pasti rangkaian retinol series dari Avoskin ini tuh udah pasti Zeatisfied. Jadi aku akan lanjutin menggunakan produk ini karena retinol itu nggak bisa kalian pakai cuma yaudah sebulan terus kalian langsung kayak bebas dari semua kerutan. Karena yang namanya produk anti-aging kan ya nggak bisa lah kalau misalkan coba pakai 1 bulan. Pasti akan bekerja lebih baik kalau misalkan pakainya rutin bisa 3-4 bulan. Jadi jangan pernah males dan bosan untuk pakai skincare. Saya teman-teman, aku happy banget bisa share skincare rutin aku ke kalian. Semoga kalian juga bisa cobain produk ini dan cocok di kulit kalian. Karena kalian harus ingat ya teman-teman, produk yang cocok di kulit aku belum tentu cocok di kulit kalian. Dan sama juga nih, produk yang cocok di kulit kalian belum tentu juga cocok di kulit aku. Jadi yang namanya skincare itu harus cocok-cocokan dan kalian nggak boleh capek ataupun mengeluh menemukan skincare yang cocok untuk kalian. Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka sama video ini, silahkan klik tombol like. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian semua. Siapa tahu nih ada teman-teman kalian yang lagi butuh rekomendasi skincare untuk anti-aging. Dan kalau misalkan udah pernah cobain produk ini, boleh dong coba share di kolom komen di bawah. Gimana nih reaksi produknya di kulit kalian, apakah bekerja baik atau enggak? Jangan lupa subscribe dan follow sosial media aku di @zivina supaya kalian gak ketinggalan update dari video-video terbaru aku. So iya teman-teman, thank you so much for watching. Let's be friends.